Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini akan melanjutkan Ta'limut-Ta'lim halaman 37. Baris pertama. Qala ansadani Sultanu Syariah Yusuf Al-Hamdani hadza syi'ra. Sultan Asy-Syariah Yusuf Al-Hamdani telah membacakan ini syair yang intinya Da'il mar'a tinggalkanlah manusia. La tujizhu tidak boleh kamu membalasnya ala su'i fi'lihi atas jeleknya perbuatan. Sa'akfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluh. Cukuplah baginya apa yang ada dalam barang wa ma dan apa-apa huwa itu si orang fa'iluh melakukannya. Artinya setiap manusia pasti ada yang mencintai dan ada yang membenci. Ada yang simpatik, ada yang antipati, atau yang biasa-biasa. Kalau yang namanya orang yang antipati atau musuh, pasti bukan hanya memusuhi, tapi akan ada action berupa perbuatan dan tindakan yang merugikan kita atau perkataan yang merusak hubungan dengan kita. Pada saat mereka berbuat demikian, tidak boleh kita balas. Kalaupun mereka menyakiti dengan kata-kata, tidak boleh balas. La tujizhu ala su'i fi'li. Tidak usah membalas atas keburukan dan kejahatan perbuatannya. Sa'akfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluh. Perbuatan dirinya lah yang akan menjadi pembalasannya. Artinya kebaikan yang kita lakukan untuk kita, keburukan yang dia kerjakan untuk dia. Man ahsana fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirinya. Dan siapa berbuat jahat, pasti kejahatan juga bukan untuk orang lain. Oleh karena itu, tidak usah khawatir, kebaikan pasti akan berbalas kebaikan, kejahatan juga demikian. Hanya kita ini suka celoteh kalau ada yang memusuhi, seperti kebakaran jenggot. Ingin menumpasnya, ingin menghancurkannya. Kenapa? Karena tidak jong-jong, tidak tenang kalau ada orang membenci kita, musuh kita. Contohlah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Betapa jahatnya Abu Jahal. Menghalang-halangi beliau ibadah. Mencegah beliau sholat, bahkan akan membunuhnya. Tapi beliau tidak peduli. Menyerahkannya itu semua kepada Allah. Dan Allah lah yang akan menanganinya. Ternyata benar. Kanjeng Nabi selamat, Abu Jahal binasa. Itu adalah rencana Allah, tidak akan bisa dikalahkan oleh rencana siapapun, termasuk rencana Abu Jahal. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia berbanyak rencana kejahatan. Allah pasti akan membalasnya, dan sebaik-baik balasan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga punya rencana, kita punya rencana. Tapi akan nampak, akan terwujud adalah rencana Allah.
Wa ma tasyauna illa yasyaallahu rabbul alamin. Apa yang kamu rencanakan dan apa yang kamu inginkan, yang akan terwujud itulah yang diinginkan Allah dan direncanakan Allah. Wa ma tasyauna illa yasyaallahu rabbul alamin. Pertama itu. Wa idza syi'ta an tulqiya duwaka ragiman wa taqtulahu ghamman wa tuhriku hamman farum lil ula. Kalau kita berkeinginan untuk menghancurkan musuh dalam keadaan hina, wa taqtulahu ghamman, membunuhnya dalam keadaan bingung, wa tuhriku hamman, membakar dalam keadaan susah, farum, maka tunjukkanlah oleh kamu liula kepada ketinggian ilmu, kemuliaan derajat. Jadi artinya, kalau kita ingin membinasakan musuh dalam keadaan hina, membunuh dalam keadaan bingung, membakar dalam keadaan susah, tidak usah kita repot-repot, berbuat baiklah kita terhadap diri kita. Nanti kebaikan itu akan dibalasnya oleh Allah. Terlebih lagi kalau menyangkut masalah agama. Agama itu bukan milik kita, agama itu milik Allah. Siapapun yang akan menghinakan agama Allah, maka berhadapan dengan Allah, bukan berhadapan dengan kita. Misalkan kita sholat dihalang-halangi, kita ibadah dihalang-halangi, kita dakwah dihalang-halangi, itu berhadapan dengan Allah. Man ada liwalian faqad adzantu bil harb. Siapa yang musuhi seorang wali, maka aku izinkan berperang dengannya. Seakan-akan Allah nantang perang kepada siapapun yang membenci agama Allah. Jadi gak usah bingung, tidak usah susah. Bahkan kita enjoy saja, bahagia saja dengan apa yang kita lakukan. Kita lakukan yang terbaik menurut Allah, menurut Rasul, menurut kita. Artinya iman kita kuatkan, amal soleh kita tingkatkan, ikhlas kita istiqomahkan. Wazdad, dan tambahkan oleh kamu minal ilmi, daripada ilmu. Artinya terus saja kita belajar, menambah ilmu, mendalami agama, mendalami Quran, Sunnah, mendalami fikih, tauhid, mendalami nahwu, sharaf, balaghah, dan lain sebagainya. Terus saja kita belajar. Nanti kalau kita belajar terus, dapat ilmu yang baik, yang banyak, yang barokah, ini akan bertambah dengkinya orang hasud, akan bertambah bingungnya orang benci. Jadi membuat mereka bingung, membuat mereka susah, ada usah kita lawan dengan kejahatan. Bikinlah kebaikan, nanti akan dengan sendirinya kebingungan mereka bertambah. Kesedihan juga akan bertambah. Man izdada iman zada hasiduhu goman. Siapa bertambah ilmunya, akan bertambah yang menghasut dalam keadaan bingung. Jadi mereka jadi bingung karena prestasi kita yang lebih baik dan lebih meningkat. Gila dikatakan alaika antastagila bima soi nafsika. Dikatakan yang penting bagi kita adalah kita sibukkan diri kita dengan apa? Dengan perbuatan baik dan maslahat untuk kita. Kita tidak usah memikirkan mereka, pikirkan diri kita. Kita punya tugas, kita punya kewajiban, kita punya garapan. Menghadapi musuh hanya membuang-buang energi saja, membuang-buang waktu saja, membuang-buang pikiran dan tenaga. Lebih baik arahkan semua itu untuk meningkatkan prestasi kita di bidang ilmu, di bidang iman, di bidang amal, di bidang ibadah, di bidang amal soleh. Itu yang penting kita lakukan.
La biqahri aduwika, bukan mengalahkan musuh. Kenapa? Karena belum tentu berhasil kita mengalahkan musuh. Sudah jelas kita tidak meraih kebaikan, ditambah tidak bisa mengalahkan musuh. Tapi kalau kita berbuat kebaikan untuk diri kita, yang jelas dan pasti kebaikan akan kita peroleh. Tapi kalau kita berupaya mengalahkan musuh, belum tentu kita berhasil. Oleh karena itu, faida qamta masalih nafsika tadomana dzalika qaraduwika. Sebetulnya kata pengarang ini kitab, kalau kita melakukan kebaikan untuk diri kita, itu sudah mengandung sesuatu yang bisa mengalahkan musuh. Hanya kita tidak sadar, dia tidak sadar. Pada cara mengalahkan musuh dengan cara meningkatkan kualitas kita, ajan diri kita, kemuliaan diri kita, ketinggian derajat kita. Akhirnya semakin tinggi derajat kita, semakin mulia martabat kita. Musuh semakin sewot, semakin benci pada kita. Semakin tidak bisa melakukan apa-apa kepada kita. Jadi akhirnya bisa bertekuk lutut, tidak bisa melawan apapun. Tidak bisa berbuat apapun. Nah, buat kita gimana? Kata pengarang kitab ini, wa iyyaka wa mu'adata fa innaha tubdihuka wa tudayyi'u qatika. Buat kita ini jauhi permusuhan. Kita tidak boleh satu orang pun di muka bumi ini kita musuhi. Bahkan satu musuh terlalu banyak kalau kita punya. Sebaiknya satu pun tidak punya. Kalau kita punya sahabat 1 juta dianggap sedikit, tapi musuh satu terlalu banyak. Karena itu galilah pertemanan, persahabatan, dan tutuplah jurang permusuhan. Karena agama juga lahir untuk membina persatuan dan ukhuwah, membina persaudaraan dan pertemanan, bukan menggali permusuhan. Hatta kalaupun kita beda agama, beda keyakinan, tetap kita harus jaga pertemanan, perkawanan, persahabatan, persaudaraan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita, baik dengan yang sesama kita, artinya sama-sama beragama Islam ataupun bukan, tetap kita ada bersaudara. Innamal mu'minuna ihwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah, sesungguhnya orang beriman itu saudara. Oleh karena itu binalah persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan dengan persaudaraan ini Allah akan turunkan rahmat. Itu dan sesama orang beragama Islam. Sedangkan dengan orang beda agama, beda keyakinan, Allah tetap menyuruh pada kita supaya kita bersaudara. Lihat kita surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai segenap manusia, kami ciptakan kalian terdiri dari laki dan perempuan. Waja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uban, berbagai bangsa, wa qabaila, berbagai kabilah, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Jadi kenal mengenal di sini kesananya ada persahabatan, pertemanan, persaudaraan. Jadi tidak ada ayat yang menyuruh kita untuk bermusuhan walaupun beda agama. Kalaupun kita perang, bukan berarti permusuhan. Itu untuk mempertahankan karena diserang. Kalau kita diserang baru kita melawan. Kalau mereka damai, kita damai.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itulah manusia yang paling takwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha waspada. Jadi jelas ayat ini menyuruh supaya kita bersahabat dengan siapapun. Makanya kita sering mengajarkan kepada sesama kawan dan teman kita. Kita ini diberikan doktrin oleh para ulama untuk menjaga dan melihara 3 ukhuwah. Pertama yang disebutnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dengan sesama muslim, sesama agamanya dengan kita. Beda madhab tetap saudara, beda organisasi tetap saudara. Tidak boleh bermusuhan karena itu sesama muslim, sesama dengan kita dalam agamanya. Hanya beda organisasi saja. Kemudian yang kedua, ukhuwah watoniyah. Walaupun beda agama, tetapi kita adalah sesama bangsa Indonesia. Artinya walaupun kita tidak seagama, tapi satu bangsa dengan kita. Itu bangsa Indonesia yang disebut yang Bhinneka Tunggal Ika. Beda bahasa, beda golongan, beda adat, beda kebiasaan, tetapi tetap satu bangsa Indonesia. Ketiga yang disebut dengan ukhuwah basyariyah. Tidak seagama, tidak sebangsa, tetapi sesama manusia. Maka kita jaga hubungan yang baik, bersaudara dengan baik, berteman dengan baik. Itulah yang disebut dengan ukhuwah basyariyah. Bersaudara karena sesama manusia. Nah, oleh karena itu tidak ada resepnya dalam konsep apapun yang mengarah kepada permusuhan. Bahkan yang ada hidup berdampingan dengan baik. Coba lihat dalam Al-Quran surat Ali Imran. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini ada ayat untuk menjaga persaudaraan, menyingkirkan permusuhan. Fabima rahmati minallahi lintalahum, dengan karena rahmat Allah lah kamu bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta fadhon qalidhal qalbi, hai Muhammad, kalau kamu bersikap keras, galak, lan fadhu min haulik, pasti manusia akan jauh dari kamu, menghindari kamu. Karena itu fa'fu anhum, selalu maafkan mereka, wastaghfir lahum, mendoakan mereka, wasyawirhum, dan selalu bermusyawarah dengan mereka. Bila amri, dengan urusan apapun yang menyangkut masalah dunia, musyawarahlah. Tidak boleh ego, tidak boleh takabur, tidak boleh angkuh. Tapi bersikap elegan dengan mau bermusyawarah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau kamu rencanakan sesuatu, bertawakallah kamu kepada Allah. Jadi di sini ada 5 konsep persahabatan, pertemanan, persaudaraan. Pertama ada sikap lembut, tidak bersikap galak, kasar, memperlakukan orang lain dengan tidak baik, tidak etis. Kedua ada jadi pemaaf. Kalau mereka salah, maafkan. Kalau mereka keliru,
kita abaikan. Kalau perlu kita luruskan. Ketiga adalah doakan mereka, terutama supaya diampuni dosanya, dibebaskan kesalahannya, ditutupi keburukan dan kebaikannya. Doakan mereka dengan doa baik, biar mereka menjadi hamba Allah yang soleh. Kalau ada orang yang tidak baik kepada kita, doakan dengan kebaikan. Tidak usah terlalu risau, tidak usah terlalu bingung. Berdoalah kepada Allah, biar mereka lembut hatinya, tunduk jiwanya. Keempat adalah musyawarah. Duduk bareng kalau ada masalah, urun rembuk persoalan bersama. Tidak ada ketakaburan, tidak ada keangkuhan, tidak ada keras kepala di antara kita. Yang terakhir, selalu tawakal sama Allah. Artinya kita tidak ada kemampuan apapun kalau tanpa bantuan Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali atas pertolongan Allah. Kemudian di sini dikatakan, alaika antastagila bimasai nafsika la biqahri aduwika. Yang paling utama buat kamu adalah sibuk melakukan kebaikan untuk diri kamu. Tidak usah sibuk menghadapi musuh. Kalau kita berbuat baik untuk diri kita, artinya kita sudah berusaha mengalahkan musuh. Oleh karena itu, jauhilah permusuhan dengan sesama kita. Yang paling bahaya lagi permusuhan itu dua. Pertama, tubdihuka. Kedua, watudayu awqataka. Artinya, permusuhan itu akan membeberkan semua kesalahan. Yang tadinya ditutupi oleh musuh pasti dibuka. Sementara kita ini tidak ada yang tidak punya kesalahan, tidak ada yang tidak punya kekurangan. Kita ini tempatnya salah, tempatnya kekurangan. Yang selama ini kita tutup-tutupi akan dibuka oleh siapa? Oleh musuh kita. Karena begini, dalam konsep kehidupan ini, kawan tidak akan selamanya jadi kawan, musuh tidak akan selamanya jadi musuh. Kadang-kadang akan berubah musuh menjadi kawan, kawan menjadi lawan. Itu dalam dinamika kehidupan seperti itu. Kata Imam Ghazali, masih mending kalau musuh itu menjadi kawan daripada kawan menjadi musuh. Nah, inilah yang akan membuka aib kita, rahasia kita. Yang akan membuka siapa? Kawan kita yang menjadi lawan. Makanya pelihara pertemanan, perkawanan itu. Karena aib kita akan dibuka oleh mereka. Bahkan dia akan menyebarkan fitnah tentang diri kita. Kemudian yang kedua, bahayanya permusuhan itu watudayu awqataka, akan menyia-nyiakan waktu. Jadi waktu kita habis. Mau ngaji tidak bisa, mau belajar tidak bisa, habis untuk menangkis musuh. Ibarat kita lagi menghafal, kemudian dihinggap banyak rambut, banyak nyamuk. Nyamuk itu banyak hinggap di badan kita. Kalau kita menepuk nyamuk terus-terusan, gak bisa belajar. Oleh karena itu biarkan saja nyamuk itu hinggap di badan kita. Kita tenang membaca, belajar, menulis. Habis waktu dengan menepuk nyamuk setiap saat. Oleh karena itu, biarkan saja musuh melakukan apapun sesuai keinginannya. Kita yakin Allah punya rencana, kita punya rencana. Bahkan musuh juga punya rencana. Tapi sebaik-baik rencana adalah perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang selanjutnya adalah wa alaika bitahammul la siyaman minas sufaha. Kita harus bersikap tahan menghadapi orang bodoh, kalaupun mereka menyakiti kita. Ahmilu minas safi wahidah kata ju'ad asyron. Kita memikul satu orang sikap jahatnya daripada orang bodoh, dan kita akan mendapatkan 10 yang lebih baik buat kita. Jadi kita melawan musuh itu, kita korban hanya 1, tapi keuntungan jadi 10 buat kita. Maka oleh karena itu Al-Quran memberikan resep pada kita. Lihat kita ayat-ayatnya. Satu, Allah mengatakan dalam ayatnya begini, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan dan kebaikan. Nanti yang tadinya bermusuhan jadi perkawanan, pertemanan, persahabatan. Jadi musuh berubah sebagai sahabat kita. Kenapa? Akhlak kita yang baik, menolak kejahatan dengan kebaikan. Wa idza aqabtum faqibu misli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul sabirin. Bila kita akan membalas atas kejahatan orang lain, silahkan balas sesuai dengan kejahatan mereka. Tetapi kalau sabar ada lebih baik. Terus Al-Quran kan begitu. Kita korban 1 dapat 10. Kalau kita sabar menghadapi jahatnya orang yang benci pada kita. Ayat lain. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf, selalu berbuat baik, dan tidak boleh terlalu peduli menghadapi orang bodoh. Itu resep Al-Quran untuk kita. Jadilah pemaaf, jadilah pelaku kebaikan, dan hindari orang-orang bodoh. Yang terakhir, surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardi hauna. Sebagai orang yang dikasihani Allah adalah berjalan di muka bumi dengan tawadu, DP handap asor, tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahilun, bila berhadapan orang bodoh, qalu salama, selalu menampakkan kedamaian. Benci tidak melihatkan kebenciannya, emosi tidak memperlihatkan emosinya. Walaupun kita kesal, tidak memperlihatkan kekesalan kita kepada mereka. Itulah akhlak namanya, itulah budi pekerti, itulah ajaran Islam. Demikian pengajian pada malam ini, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.